Vina itu kan sudah cetok welo-welo, muncul juga Iya, iya, iya. pengacara yang ngeyel begitu itu. Wah, 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 wah. Padahal enggak dimintai bantuan oleh polisi, membela polisi juga. Polisi udah bisa membela dirinya sendiri. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus pembunuhan Vina. Ia menertawakan sosok pengacara yang masih membela polisi, padahal menurutnya polisi tersebut tidak perlu dibela. Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam podcast Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Selasa 23 Juli. Mulanya Mahfud MD membahas ide-ide terkait perubahan mekanisme perundang-undangan. Namun Mahfud menyebut biasanya ide tersebut menimbulkan kontroversi lantaran direkayasa seseorang akan ada yang membantah. Ia mengatakan biasanya sesama ahli hukum akan memberikan pernyataan yang seolah menimbulkan pertempuran opini. Lantas Mahfud MD mencontohkan seperti halnya yang terjadi dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya mengomentari sosok pengacara yang muncul membela polisi dalam kasus Vina. Mantan Cawapres nomor urut 3 itu menyebut ada sosok pengacara yang tidak dimintai untuk membantu polisi. Namun pengacara tersebut tetap ngotot membela polisi dalam kasus Vina. Sembari tertawa, Mahfud mengatakan seharusnya polisi tidak perlu bantuan lantaran bisa membela dirinya sendiri. Tabiat buruk Eki saat bawa motor diungkap sahabatnya sendiri. Tabiat itu mirip dengan dugaan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan. Selama hidupnya, Eki rupanya dikenal memiliki nyali besar, terutama saat bawa motor. Dulunya Eki memiliki 2 motor, satu Yamaha Mio Soul dan Yamaha Xeon. Sahabat Eki, Franciscus Marbun bercerita sering nongkrong di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Selama berteman, Franciscus Marbun tak pernah mendengar Eki memiliki masalah dengan orang lain, apalagi berkelahi. Meski begitu ia mengaku bahwa nyali Eki memang besar. Nyali Eki tak terukur, kata Franciscus saat mengendarai motor. Dia pun membongkar tabiat buruk Eki saat mengendarai motor. Hal itu ia alami sendiri ketika dibonceng Eki. Hal ini searah dengan dugaan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno 2J meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan di Jembatan Talu Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pasalnya sampai saat ini pun tak ada seorang pun yang bisa membuktikan Eki dan Vina tewas dibunuh. Aep salah satu saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon nampaknya semakin terpojok setelah tak dibela Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Hal ini merupakan buntut dari pengakuan Dede teman Aep yang mengaku memberikan kesaksian palsu di tahun 2016 lalu saat Vina dan Eki tewas. Bahkan, Dede mengaku saat itu ia diperintahkan oleh Aep dan Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangan palsu di kepolisian. Kini Dede pun disomasi oleh Ibtu Rudiana lewat kuasa hukumnya setelah membuat pernyataan di akun YouTube Kang Deddy Mulyadi. Bukan hanya Dede, Ibtu Rudiana juga melayangkan somasi kepada Deddy Mulyadi dan Liga Akbar. Salah satu kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menjelaskan, pihaknya melayangkan somasi terbuka kepada Dede, Deddy Mulyadi dan Liga Akbar. Pitra Romadoni menyebut, jika kliennya telah difitnah dituduh telah merekaya kasus Vina yang kini menjadi sorotan publik. Menurutnya, pertemuan Ibtu Rudiana dengan Aep dan Dede baru terjadi pada tanggal 31 Agustus 2016. Sebab, saat itu kliennya ingin mencari kebenaran kematian anaknya dan Vina karena laporan awal kecelakaan lalu lintas. Di sanalah Ibtu Rudiana bertemu dengan Aep dan Dede. Ibtu Rudiana pun bertanya ke Aep dan Dede apakah pernah melihat ada peristiwa pada tanggal 27 Agustus lakalantas di sini. Kemudian Dede menyampaikan kepada Ibtu Rudiana, dia melihat adanya aksi kejar-kejaran antara para terpidana ini dengan korban. Aep pun nampaknya semakin terpojok lantaran tak dibela oleh Ibtu Rudiana. Sebab, Pitra menyampaikan jika Ibtu Rudiana menerima informasi tersebut dari Aep dan Dede. Terkuak alasan sulitnya ex-Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi menemui Pegi semenjak dirinya dinyatakan bebas dari sidang pra-peradilan di PN Bandung. Ternyata, pertemuan Deddy dengan Pegi tak kunjung terwujud lantaran adanya sebuah penghalang. Hal itu dibongkar oleh Ferianto, pria yang dianggap sebagai asisten Deddy Mulyadi dalam kawal kasus Vina. Ferry bercerita sehari setelah Pegi bebas, Deddy Mulyadi berusaha menemui Pegi sebanyak 2 kali namun menolak.
Ferry akhirnya mengetahui alasan di balik sulitnya Peggy menemui Deddy Mulyadi, ternyata Peggy dihalangi oleh kuasa hukumnya sendiri. Bahkan, jika Peggy nekat bertemu, maka orang itu akan mengancam bakal mundur menjadi kuasa hukumnya. Namun Ferry enggan membocorkan inisial dari nama kuasa hukum yang melarang Peggy untuk menemui Deddy Mulyadi itu. Tak tinggal diam, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukum Elza Sharif menegaskan tak punya kekuasaan untuk melakukan intervensi lantaran pangkatnya kala kasus Vina. Hal ini disampaikan kubu Ibtu Rudiana, membantah pernyataan Dede Riswanto terkait kesaksian di kasus Vina Cirebon tahun 2016 silam palsu. Dede Riswanto mengaku diarahkan Ibtu Rudiana bersama AEP untuk membuat kesaksian tersebut. Apalagi lanjut Elza Sharif di tahun 2016 kliennya Ibtu Rudiana hanya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Elza Sharif mewanti-wanti Dede Riswanto soal konsekuensi dari pengakuannya. Ditambahkan tim kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra pastikan tuduhan Dede yang menyebut Ibtu Rudiana ikut merekayasa kasus Vina dan Eki tidaklah benar. Pasalnya, menurut Pitra, Ibtu Rudiana sama sekali tak mengenal AEP maupun Dede yang turut menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Pitra Romadhoni Nasution, pengacara Ibtu Rudiana kembali menjadi sorotan dalam kasus Vina Cirebon. Pitra Romadhoni Nasution teguh dengan pendiriannya untuk membela Ibtu Rudiana. Dengan nada menggebu-gebu, Pitra Romadhoni Nasution mempertanyakan keinginan masyarakat dan dikaitkan dengan film Vina, sebelum 7 hari. Kata Pitra Romadhoni Nasution, saat itu reaksi masyarakat cukup keras yang menekan kepolisian agar menangkap pelaku utama. Namun, kata Pitra Romadhoni Nasution, setelah Polda Jawa Barat menangkap Peggy Setiawan justru ramai-ramai masyarakat berbalik arah meminta tersangka dibebaskan bahkan merundung keluarga korban. Pada bulan Mei 2024 lalu kita semua masyarakat Indonesia menonton Vina. Sebelum 7 hari, semua setuju bilang tangkap itu pelakunya, tapi setelah ditangkap Polda Jawa Barat semua berbalik bela terpidana, bebaskan terpidana. Keluarganya sedih setiap hari dengan perundungan dan pembulian netizen, ucap Pitra. Meski mendapatkan banyak perundungan kata Pitra Romadhoni Nasution, Ibtu Rudiana tetap diam. Padahal dia adalah ayah korban yang kehilangan anaknya dalam insiden 27 Agustus 2016. Vina itu kan sudah ceto welo-welo, muncul juga Iya. pengacara yang